Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni, NPM 09105804190060. Kelas B semester 6 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas kelima dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun pertanyaan nomor 1 yaitu pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. A. Perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam dari pihak manapun. B. Perlindungan hukum di bidang perdata. Perlindungan hukum dalam bidang perdata, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidak dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa, menyewa. C. Perlindungan hukum dalam bidang publik, membuat perjanjian dan sebagainya, melakukan perbuatan tertentu. Hakim perdata berbagai hal mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kriteria pembuatan melanggar hukum diantaranya: yang pertama, mengganggu hak orang lain; yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan; yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatian. Yang kedua, adapun pertanyaan yang kedua yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, legal drafting. A. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. B. Pembuatan naskah akademik. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang 12 tahun 2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian kimia terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, secara umum naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. C. Proses perumusan kebijakan. 1. Identifikasi masalah kebijakan. Kedua, penyusunan agenda. Ketiga, perumusan kebijakan. Keempat, pengesahan kebijakan. Kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, evaluasi kebijakan. D. Legal drafting. Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di Aceh disebut konun.
perjanjian atau kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.